Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita mencetak anak-anak yang soleh, generasi-generasi yang soleh, sehingga apa? Kedepannya kehidupan kita ini akan menjadi sejahtera dan tentram. Jika kita tidak mencetak anak-anak kita yang harus lebih baik daripada kita, maka tunggulah suatu saat akan terjadi yang namanya zaman di mana orang tua tidak akan mendapatkan lagi, tidak akan mengunduh lagi, tidak akan memanen lagi daripada birrul walidain yang mereka lakukan kepada kita. Kalau kita nggak mendidik anaknya, kalau kita nggak mendidik anak-anak kita sedari sekarang dengan didikan baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketika kita tua kita nggak akan lagi mendapatkan keharmonisan atau kebaikan yang anak-anak kita berikan kepada kita, nggak akan mendapatkan. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam yang penuh barakah ini insyaallah untuk menghadiri acara tasyakuran 40 hari dari Ananda Ahmad Rizki Fanis Ramadan bin Fauzi, yang mana pada malam tasyakuran ini kita semua mendoakan dia, mendoakan Ananda Ahmad Rizki supaya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika meninggal anak Adam, maka tidak ada yang tersisa daripada amalnya, tidak akan bisa mendongkrak daripada amal seseorang tersebut kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rizki baik harta maupun kekuatan, yang mana rizki tersebut kita sedekahkan jariyah yang terus berlanjut pahalanya sampai kita meninggal, sampai kita berada di alam barzakh. Seperti halnya ketika kita membantu masjid, membantu musola, membantu pondok pesantren, membantu madrasah-madrasah yang ada di sekitar kita dengan harta kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis amal tersebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang gak akan terputus selama harta yang kita sumbangkan, harta yang kita sedekahkan itu masih bisa bermanfaat, masih bisa dipergunakan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ketika kita diajari oleh seorang pengajar, ketika kita kecil diajari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan lain sebagainya, diajari bacaan suratul Fatihah, maka ilmu yang mereka ajarkan kepada kita itu adalah bentuk daripada amal yang gak akan terputus walaupun mereka sudah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena setiap kali kita sholat membaca suratul Fatihah, setiap kali kita membaca Al-Quran, maka pahala daripada bacaan kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka yang telah mengajarkan kepada kita. Inilah salah satu contoh daripada amal ilmun yuntafa'u bihi, yaitu salah satu contoh daripada ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang diajari. Begitu juga kita, ketika kita belajar ilmu agama, kemudian kita ajarkan ilmu agama kepada orang lain, jika orang lain tersebut mengambil manfaat daripada ilmu kita, melakukan amal soleh,
karena atau sebab daripada ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa waladun shalihun yad'ulah, dan anak muslim yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ulama mengatakan waladun sholih bukan artinya harus anak tersebut menjadi soleh terlebih dahulu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ia ketika kita sudah meninggal. Tidak. Akan tetapi yang dimaksud soleh di sini adalah muslim. Anak muslim sudah cukup. Anak muslim tersebut, anak-anak kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya saja, dan gak harus dia menjadi orang soleh baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima bacaan-bacaan ketika kita sudah meninggal. Tidak. Akan tetapi cuman muslim saja. Ketika mereka mendoakan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan pahalanya kepada kita. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo kita mumpung masih di dunia ini, kita lakukan 3 hal atau 3 perkara yang sudah saya sampaikan tadi yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dari mulai sedekah jariyah, mari kita semua dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kita, dari mulai harta dan lain sebagainya, kita sedekahkan sebagai bentuk jariyah kita ketika kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ayo kita belajar ilmu agama, sehingga apa yang kita dapatkan daripada ilmu agama tersebut kemudian kita ajarkan kepada orang lain, dan orang lain tersebut mengambil manfaat daripada ilmu yang kita ajarkan, maka itu adalah bentuk jariyah kita nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, marilah kita cetak anak-anak kita supaya anak-anak tersebut bisa mendoakan kita setelah kita meninggal, setelah kita berada di alam barzakh. Sehingga apa? Semua amal-amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Bani Adam sudah meninggal, maka amal-amal yang terputus. Sudah terputus, sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa sholat lagi, kita nggak bisa baca Al-Quran lagi, kita nggak bisa bersilaturahmi lagi, kita nggak bisa berbakti kepada orang tua lagi. Hanya 3 amal tersebut yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan pahalanya untuk kita selama kita masih ada di dalam kuburan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita mencetak anak-anak yang soleh, generasi-generasi yang soleh, sehingga apa? Kedepannya kehidupan kita ini akan menjadi sejahtera dan tentram. Jika kita tidak mencetak anak-anak kita yang harus lebih baik daripada kita, maka tunggulah suatu saat akan terjadi yang namanya zaman di mana orang tua tidak akan mendapatkan lagi, tidak akan mengunduh lagi, tidak akan memanen lagi daripada birrul walidain yang mereka lakukan kepada kita. Kalau kita nggak mendidik anaknya, kalau kita nggak mendidik anak-anak kita sedari sekarang dengan didikan baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketika kita tua kita nggak akan lagi mendapatkan keharmonisan atau kebaikan yang anak-anak kita berikan kepada kita, nggak akan mendapatkan lagi. Jika kita mendidik anak-anak kita bukan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita akan mendapatkan kedurhakaan daripada anak-anak kita. Kedurhakaan daripada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak membimbing mereka dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ajari anak-anak kita mulai dari saat ini, mulai dari mereka kecil, sedini mungkin, ajari mereka untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajari mereka untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ajari mereka untuk cinta kepada Al-Quran. Ajari mereka untuk cinta kepada aulia dan sholihin. Ajari mereka untuk cinta kepada para ulama. Ajari mereka untuk cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ajari mereka, ajari bacaan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga mereka melantunkan Al-Quran dengan baik dan sempurna, sehingga mereka bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Ajari anak-anak kita. Jangan kita ajari anak-anak kita keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan ajari anak-anak kita main HP. Jangan ajari anak-anak kita nge-game. Jangan ajari anak-anak kita untuk keluar yang tidak ada manfaatnya.
Jangan ajari anak-anak kita atau mengajak anak-anak kita ke mall, ngapain? Itu semua keluar daripada koridor ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya mendidik anak-anak kita, mendidik amanahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baik didikan dan dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat zaman sekarang, anak kecil umur 5 tahun sudah megang HP. Sudah lulus dia megang HP. Sudah hafal secara tuntas dari mulai seluk-beluknya yang ada di dalam HP dan lain sebagainya. Iya enggak? Kita lihat di giras-giras yang ada sekarang bukan orang dewasa, bukan penuh dengan orang dewasa, tapi penuh dengan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah sebuah keteledoran daripada orang tuanya. Keteledoran daripada orang tua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mendidik anak-anak tersebut. Karena anak-anak kita ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita mau jawab apa? Ketika anak-anak kita ditanyai, bagaimana sholatmu? Sholatmu kok nggak benar? Kemana kamu ketika berkumandang azan? Ketika anak-anak kita nanti ditanyai hari kiamat, maka anak tersebut akan mencari orang tuanya. Mereka akan mencari orang tuanya. Ya Allah, inilah orang tuaku yang tidak mendidik aku ketika di dunia dengan sebaik-baik didikan. Maka kitalah yang akan mendapatkan adab daripada Allah Subhanahu. Bukan anak-anak kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, tapi orang tuanya. Kenapa nggak mendidik anaknya dengan didikan yang soleh, dengan didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu pentingnya kita ini hidup di dunia untuk mendidik anak-anak kita, mencetak generasi-generasi yang lebih baik daripada kita sekarang ini di dunia. Maka dari itu ketika anak tersebut sudah mulai bisa berbicara, ajarilah mereka asma-asma'nya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ajarilah bagaimana mereka membaca Al-Qur'an dengan baik dan sempurna. Kirimkanlah mereka ke madrasah-madrasah terdekat yang ada di daerah kita. Kirimkanlah mereka ke TPQ, TPA untuk dengan tujuan supaya mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, supaya mereka bisa sholat dengan baik dan sempurna, supaya mereka bisa melakukan amal ibadah soleh seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mengajari anak-anak kita dengan baik dan sempurna, maka niscaya saya akan jamin bahkan mereka akan melakukan amal ibadah yang keluar daripada ajaran dan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak akan lagi bisa membaca Al-Quran. Mereka nggak akan bisa menunaikan sholat dengan baik dan sempurna. Mereka nggak akan bisa melakukan wudhu. Mereka nggak akan bisa melakukan toharoh yang telah dituntun, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kita tidak mendidiknya dari mereka kecil. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dikatakan anjuran untuk menikah. Ya, anjuran untuk menikah. Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian. Punyalah kalian anak yang banyak. Karena sesungguhnya aku mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Jangan ketawa dulu. Jangan ketawa, ini ketawa dia. Suruh punya anak banyak, dia ketawa malah. Tapi Nabi SAW mengatakan, nikahlah, perbanyaklah anak kalian, karena Nabi SAW mubahin akan membanggakan kita di hadapan umat-umat yang lain. Anjuran baginda Nabi Muhammad SAW untuk menikah dan memperbanyak anak itu karena Nabi SAW ingin membanggakan kita di hadapan umat-umat yang lain. Tapi garis hitamnya adalah ketika kita nggak bisa mendidik anak-anak kita sehingga kita tidak bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi Muhammad SAW bangga terhadap kita, maka jangan kawin. Jangan kawin, jangan punya anak banyak. Kenapa? Karena itu tersebut akan menyedihkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya anak banyak, tapi anak banyak tersebut tidak bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, apa tujuan kita hidup di dunia? Gak ada. Hal tersebut bisa membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW sedih. Akan tetapi yang bisa membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW bangga adalah ketika kita
punya anak banyak, tapi anak banyak tersebut bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW bangga dengan kita. Dulu dikatakan pernah ada salah satu orang alim datang kepada Khalifah Al-Mansur namanya. Ketika itu Khalifah itu tadi didatangi oleh seorang alim, kemudian kemudian Khalifah tersebut meminta kepada orang alim tersebut, "Idni, berikan aku mau'idhah, berikan aku nasihat." Kata orang alim tersebut, "Kamu ingin meminta nasihat daripada yang aku dengar atau daripada yang aku lihat?" Maka kata Khalifah tersebut, "Aku ingin nasihat dari apa yang kau lihat." Ya sudah, kata orang alim tersebut, "Lihatlah, dengarkan. Aku melihat anak daripada khalifah, salah satu khalifah sebelum engkau mempunyai warisan, yang mana warisan tersebut jumlahnya 360.000 dinar. Yang mana 360.000 dinar tersebut dibagikan oleh keluarganya dengan setiap seorang daripada keluarganya tersebut mempunyai atau mendapatkan bagian yang sangat banyak daripada harta warisan tersebut. Dan saya lihat sekarang salah satu anak daripada khalifah tersebut ada yang menggunakan harta warisan tersebut tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat yang lain meminta-minta di jalan." Selesai urusan khalifah itu tadi. Kemudian beliau berkata, "Dan saya melihat salah satu anak daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena berkat didikan yang sangat hebat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saya melihat salah satu orang daripada anak beliau, dia menunggangi kuda dan di belakangnya ada puluhan ribu penunggang kuda yang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita lihat, anak banyak ketika diberi harta yang banyak tidak menjamin anak tersebut akan menjadi orang yang soleh. Tapi kita lihat, anak yang banyak dengan harta yang sedikit bisa dengan didikan yang baik dia menjadi orang yang mujahid fi sabilillah dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya dan pada intinya anak-anak kita bisa menjadi baik dengan didikan kita yang baik. Maka dari itu ayo kita benahi rumah tangga kita didik anak istri kita supaya menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ananda Rizki Fanis Ramadan bin Fauzi ini tadi menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi anak-anak yang birrul walidain terhadap orang-orang tuanya dan menjadi qurrata ainin di Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan bisa meniru para akhlak-akhlaknya orang-orang soleh sehingga mendapatkan kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.